kembali lagi di Story Epic. Bayangkan study tour yang menyenangkan malah jadi petaka. Duh, ngeri banget ya. Tapi hal ini benar-benar kejadian loh. Simak kisahnya di sini. Jika kalian adalah seorang siswa yang mengunjungi negara asing untuk pertama kalinya, pasti ingin bersenang-senang dong. Namun alih-alih bersenang-senang di sana, kalian malah harus mengkhawatirkan hidup dengan cara yang paling mengerikan. Inilah yang terjadi pada seorang pemuda Amerika bernama Otto Warmbier pada tahun 2016 yang tiba-tiba diadili setelah liburan di Korea Utara. Tapi bukan itu aja, rekaman ini menandai awal dari akhir hidup Otto Warmbier. Di Korea Utara, dia sebelumnya telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Hari ini kami menceritakan kisah luar biasa tentang seorang pemuda tak bersalah yang menghadapi salah satu rezim paling kejam di zaman ini. Namun sebelum kita membahas hukuman aneh yang diterima Otto Warmbier atas pelanggaran yang benar-benar konyol, mari kita mulai video ini dengan menggali sekilas siapakah pemuda Amerika ini yang bahkan usut punya usut, dia sendiri pun tidak berniat bepergian ke Korea Utara. Otto Warmbier lahir di Ohio pada tahun 1994 dan merupakan siswa teladan yang sempurna sampai dia memulai studinya, dan banyak yang mengatakan dia akan mempunyai masa depan yang cerah. Tidak hanya karena dia sangat rajin selama studinya, tetapi juga karena di tahun 2015 dia memanfaatkan kesempatan yang membuat CV-nya lebih menonjol sekaligus memperkaya pengalaman antar budayanya, yaitu dia melamar sebagai kandidat pertukaran pelajar selama 1 semester di sebuah universitas di Hong Kong. Dia kemudian belajar di sana selama beberapa bulan seperti ratusan siswa pertukaran lainnya. Namun di penghujung tahun 2015, ia mendapatkan kesempatan emas yang ternyata menjadi keputusan paling fatal dalam hidupnya. Seorang operator tur dari Cina menawarkan kepada Warmbier dan 10 siswa lainnya sebuah kesempatan emas, yaitu untuk melakukan perjalanan singkat selama pergantian tahun ke negara yang paling terpencil dan misterius di dunia, Korea Utara. Meskipun Warmbier belum pernah memiliki keinginan untuk menginjakan kaki di negara terpencil, dia secara spontan memutuskan untuk mengambil kesempatan tersebut. Hal ini dikarenakan banyak teman sesama siswa juga turut bepergian bersamanya dan mereka semua berharap untuk waktu yang menyenangkan bersama, sehingga mereka harus menerimanya. Warmbier juga ingin mendapatkan gambaran tentang Korea Utara untuk dirinya sendiri, sekaligus melihat apakah gambaran negatif dari media sesuai dengan fakta di lapangan. Meskipun begitu, orang tua Warmbier memintanya ditelepon untuk tidak bepergian ke luar negeri dengan alasan yang bagus. Korea Utara adalah salah satu negara kediktatoran yang paling ditakuti di dunia sejak konflik dengan Korea Selatan pada tahun 1950-an. Marga Kim telah memerintah di Korea Utara dengan tangan besi sejak 1948 dan melarang segala bentuk perlawanan apapun dari rakyat. Banyak tempat di sana menolak kebebasan berpendapat, tidak seperti di sini. Negara juga mempunyai kewenangan dalam mengintervensi hampir setiap bidang kehidupan warga dan pengunjungnya. Inilah yang terjadi pada Otto Warmbier dan rekan-rekan seperjalanannya. Terlepas dari peringatan tersebut, Otto tetap memutuskan untuk bepergian dengan rombongannya. Sebanyak 10 siswa tersebut akhirnya mendarat di Bandara Pyongyang pada malam tanggal 29 Desember 2015. Mereka pun segera menyadari bahwa Korea Utara memiliki aturan yang berbeda dari negara lain di dunia karena alih-alih berjalan sendiri keluar dari bandara, mereka dikawal langsung oleh seorang petugas yang kemudian membawa mereka dalam tur yang telah dibuat khusus. Pejabat itu memastikan bahwa para turis hanya melihat apa yang seharusnya mereka lihat. Alih-alih mengirim gambar warga miskin ke dunia, pemerintah lebih suka menyiarkan gambar bangunan megah mereka atau penduduk yang tertawa. Rombongan Warmbier juga tidak diperbolehkan bergerak bebas kapanpun mereka mau dan selalu diawasi dalam perjalanan mereka. Pada awalnya Warmbier dan rombongannya tampaknya tidak keberatan. Lagi pula mereka ingin pulang setelah beberapa hari tanpa menimbulkan masalah. Namun semuanya berubah di malam tahun baru 2016. Saat itulah Warmbier dan teman-temannya bersenang-senang dengan pesta makan malam dan banyak alkohol. Mereka melakukannya di sebuah bar kecil sambil minum soju, yaitu anggur beras tradisional Korea, dalam jumlah besar. Malam itu adalah kesempatan pertama bagi kelompok tersebut untuk merasa benar-benar bebas sejak petugas yang ditunjuk untuk memantau mereka tidak ada bersama mereka. Akan tetapi, justru hal inilah yang menjadi hal yang fatal bagi mereka.
di mana ketika mereka kembali ke hotel, mereka merasa seperti berada di negara bebas yang normal tanpa norma dan aturan yang kaku. Hingga akhirnya muncullah sebuah ide untuk mengikuti tantangan yang sudah melegenda di kalangan turis di Korea Utara, yaitu tantangan lantai 5. Tantangan ini menyatakan bahwa ada suatu lantai rahasia di lantai 5 Hotel Internasional Yanggakdo yang sebenarnya tidak boleh diakses oleh tamu. Apakah mitos ini benar atau tidak? Hal itu tidak pernah benar-benar dikonfirmasi. Kelompok siswa tersebut kemudian memutuskan untuk mencoba tantangan tersebut setelah tidak ada yang mengikuti mereka pada malam itu. Wombier dan 2 temannya pergi mencari lantai 5 yang dimaksud dan akhirnya menemukan lantai 5 itu di tempat yang tersembunyi. Di sana mereka menemukan semua jenis alat pengintai yang merekam semua aktivitas di hotel. Temannya mengambil beberapa foto dan meninggalkan lantai 5 itu, sementara Wombier melangkah lebih jauh. Di lantai 5 terdapat poster-poster propaganda Korea Utara dari beberapa dekade terakhir yang secara tradisional sangat penting bagi pemerintah. Wombier merobek salah satu poster tersebut dari dinding untuk dibawa pulang sebagai kenang-kenangan. Ia pun meninggalkan lantai 5 tersebut dan pergi ke kamarnya. Yang tidak ia ketahui yaitu terdapat kamera di dekat poster yang menangkap aksinya. Keesokan harinya Otto Wombier pergi ke bandara di ibu kota Pyongyang untuk terbang kembali ke Hong Kong. Namun saat semua rekannya masuk, 2 polisi Korea Utara tiba-tiba mendekatinya. Mereka menunjuk ke arahnya dan menarik Wombier keluar dari kelompok. 2 polisi tersebut membawanya ke kantor polisi dan apa yang terjadi kemudian mengejutkan dunia hingga hari ini. Sehari setelah penangkapannya, bahkan ketika semua rekan seperjalanannya telah pulang meninggalkan Korea Utara, Otto Wombier mendapati dirinya berada di ruang sidang yang penuh dengan kamera yang menyiarkan tautan langsung ke televisi-televisi di Korea Utara. Dalam pengadilan itu, dia dituduh melakukan tindakan anti-otoriter atau anarkis yang tidak hanya merongrong otoritas Korea Utara, tetapi juga menjadikannya musuh publik nomor 1. Namun, stasiun televisi tidak memberitakan mengenai hal tersebut, dan Otto Wombier yang baru berusia 21 tahun dibawa ke lokasi yang tidak diketahui selama 6 minggu. Selama ini, baik pemerintah Amerika maupun keluarga Wombier tidak dapat menjalin kontak dengannya. Barulah pada tanggal 29 Februari 2016, sekitar 6 minggu setelah kejahatan yang dilakukannya, Wombier muncul kembali di depan umum. Kali ini ia mengadakan konferensi pers di mana dia dipaksa untuk membaca pernyataannya berikut ini. Wombier mengakui tindakannya mencuri poster dan mengklaim bahwa Korea Utara adalah negara yang menghukum penjahat seperti dia dengan metode yang patut dicontoh. Namun yang tidak diketahui banyak orang pada saat itu adalah bahwa seluruh permintaan maafnya diamanatkan oleh otoritas Korea Utara dan dia harus melakukannya di bawah tekanan dan itu menjadi lebih buruk. Wombier meminta maaf dengan air mata. Menurut pengamat internasional, dia menangis karena dia sudah bisa menebak apa yang akan terjadi padanya dalam beberapa minggu mendatang. Alih-alih mengekstradisi Wombier ke Amerika Serikat setelah permintaan maaf ini, hal terburuk yang bisa dibayangkan Wombier pun terjadi. Ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Vonis ini bukanlah sembarang hukuman, tetapi ini merupakan hukuman yang hanya diterima oleh musuh terburuk Korea Utara, yaitu kerja paksa. Kerja paksa berarti bahwa sebagai narapidana, Wombier harus melakukan kerja fisik yang berat tanpa henti setiap hari dalam seminggu dan dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi di kamp penjara. Itu pun masih dibarengi dengan teror psikologis dan juga kekerasan fisik jika ia tidak menuruti permintaan penjaga. Hanya sedikit orang yang bisa bertahan dalam kondisi ini selama lebih dari beberapa minggu. Sementara itu, di Amerika Serikat, orang tua Wombier mencoba segalanya untuk membawa pulang putra mereka. Mereka bahkan menghubungi Gedung Putih dan mantan Presiden Barack Obama serta penggantinya Donald Trump. Mereka meminta pemerintah Pyongyang untuk melepaskan Wombier. Meskipun 2 orang yang paling berkuasa di dunia ini mengecam Kim Jong-un dan menarik perhatian dunia akan nasib Wombier, tetapi tidak ada yang berubah. Baru 1,5 tahun kemudian, keluarganya mendengar kabar dari Otto Wombier lagi. Pada awal 2017, Korea Utara mengumumkan bahwa kesehatan Wombier telah memburuk dalam skala yang luas karena alasan yang tidak diketahui dan dia sekarang berada di rumah sakit.
Seorang perwira Korea Utara mengklaim di televisi nasional negara itu bahwa Wombier sengaja membuat dirinya koma dengan menelan pil untuk menghindari kerja paksa. Sementara bagi pemerintah Amerika, jelas bahwa kondisi Wombier yang memburuk itu disebabkan oleh kondisi penjara yang buruk di Korea Utara. Namun karena Donald Trump semakin sering berdiplomasi dengan Kim Jong-un saat itu dan bahkan menganjurkan hubungan antar negara, Korea Utara akhirnya menyerah setelah hampir 20 bulan dan membebaskan Otto Wombier. Pemuda tersebut kemudian langsung dibawa dengan pesawat ke salah satu klinik terbaik di Amerika. Tetapi Otto sendiri sayangnya tidak dapat kembali normal seperti sebelumnya. Terlepas dari perawatan medis terbaik, Wombier berada dalam keadaan koma di mana dia tidak dapat berbicara, bergerak, merasakan apapun atau berpikir dengan benar. Para dokter memeriksanya menggunakan metode canggih dan menemukan bahwa di Korea Utara, otak Wombier mungkin kekurangan oksigen selama beberapa bulan yang tidak hanya sangat menyakitkan tetapi hampir selalu menyebabkan kematian, cepat atau lambat. Prediksi yang mengerikan ini akhirnya terjadi pada 19 Juni 2017. Karena kondisi fisiknya yang memprihatinkan, Otto Wombier meninggal dunia tanpa sempat bertukar kabar dengan keluarganya. Namun hingga hari ini, ilmuwan forensik terbaik pun tidak yakin apa yang sebenarnya Korea Utara lakukan terhadapnya dan dalam kondisi bagaimana dia ditahan. Yang pasti bagaimanapun adalah sebuah fakta bahwa seluruh hidupnya dicuri darinya dengan cara yang paling mengerikan hanya karena kesalahan kecil. Meskipun nyawa Otto Wombier tidak terselamatkan, kasus itu kemudian menjadi semakin penting bagi politik. Segera setelah kematiannya, Donald Trump memberlakukan berbagai sanksi terhadap Korea Utara. Sejak kejadian itu, orang Amerika juga dilarang mengunjungi Korea Utara dan kematian Otto Wombier secara dramatis memperburuk situasi diplomatik yang sempat membaik. Orang tua Wombier bahkan menggugat negara bagian Korea Utara dan bahkan jika pengadilan Amerika Serikat memihak mereka, mereka mungkin tidak akan pernah menerima uang sebesar 500 juta US dollar sebagai ganti rugi. Semua ini terjadi hanya karena Otto Wombier, seorang siswa sederhana nan cemerlang, ingin membawa sebuah poster bersamanya. Duh, malang banget ya nasib si Otto Wombier ini guys. Jadi ingat peribahasa zaman dulu, lain ladang, lain belalang. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Selalu patuhi norma-norma di mana kita berada untuk keamanan diri kita sendiri ya guys. Sampai jumpa di video story epic selanjutnya.